Oke, kita ketemu lagi di acaranya Prodi D3 Teknik Komputer yaitu Kompot. Kali ini saya akan menghadirkan, tapi bukan mahasiswa, bukan alumni, bukan dosen. Saya manggil dari alumninya perguruan tinggi lain. Ya, dan jurusannya juga yang belum ada di sini, yaitu S1 Pariwisata. Oke, kita sapa saja Mbak Mentari Widya Prameswari ya. Iya, halo semuanya. Nah, selamat datang di kampus Universitas Harapan Harkat Negeri. Ya. Jadi di sini tuh baru universitasnya dulunya namanya Poltek Harbor. Poltek Harbor. Iya, dulu Poltek Harbor, sekarang namanya Universitas Harkat Negeri. Oh, keren. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak ya. Iya, oke. Ini karena saya lihat juga CV-nya luar biasa sekali Mbak Mentari. Panggilannya Mentari Mbak Widya? Panggil aja Ayah. Iya, aduh. Luar biasa. Nah, ini sengaja saya panggil Mbak Ayah ini biar para mahasiswa itu termotivasi ya atas kinerja dari Mbak Ayah dari mulai lulus sampai menjadi project manager sekarang. Oke, yang pertama saya minta diceritakan perjalanan karirnya dari S1 Pariwisata kok sekarang malah mengelola event ya. Silakan Mbak. Oke. Sebenarnya agak nyebrang dikit ya Pak Teguh ya. Oke. Jadi emang saya lulusan S1 Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Di Bandung ya. Terkenalnya namanya NHI gitu. Jadi NHI, tapi saya di pariwisatanya Pak. Nah, itu saya belajar tentang sebenarnya untuk jurusan pariwisata itu kita lebih belajar mengelola wisata, jadi kayak mengelola daerah wisata, gitu lebih ke situnya gitu ya, adalah sedikit tentang event kayak gitu. Begitu lulus tahun 2020 kemarin, tahun COVID kemarin, sempet sebenarnya agak bingung mau kerja apa ya gitu kan, mau kerja apa gitu kan. Oke, kita coba deh karena memang saya sering dapat juga dari dosen penelitian gitu kan, akhirnya ditawarin sama dosen untuk masuk ke proyek penelitiannya dosen gitu kan. Waktu kuliah itu kuliah itu gitu kan, selama kurang lebih 3 tahun saya masuk ke perusahaan punyanya dosen yang memang lebih ke peneliti gitu kan, meneliti merencanakan sebuah daerah itu mau dijadikan pariwisata tuh kayak gimana. Nah, saya dulu seperti itu, tapi setelah 3 tahun itu kayaknya lumayan bosen pada saat itu. Kayaknya saya pengen cari sesuatu yang lebih seru di luar itu. Yang pertama kali itu pas penelitian apa itu? Itu penelitian waktu pertama kali itu ini tentang profil wisatawan Timur Tengah di daerah Bogor. Itu proyek pertama. Iya, proyek pertama udah langsung ke penelitian gitu kan. Terus kayak saya juga beberapa kali masuk tim untuk mengelola pariwisata di Bogor karena memang pada saat itu Bogor lagi gencar-gencarnya gitu kan. Itu setelah lulus. Setelah lulus. Jadi memang sebelum wisuda sih sebenarnya, sebelum wisuda saya sempat istilahnya ya bukan pramagang juga ya, kayak sebelum lulus intinya saya udah di-guide sama mereka untuk masuk ke tim dari dosen ini sih Pak gitu. Di situ terus saya juga pernah penelitian di Kalimantan. Waktu itu biasa sekali, sudah kemana-mana nih. Lumayan Pak, kalau dengan dosen kan memang seringnya keliling ya, gitu, apalagi terkait tentang pariwisata. Dan memang penelitiannya juga beragam gitu, nggak cuma kayak kalau di Bogor kan memang kaitannya dengan ya wisata-wisata alam ya gitu kan. Nah, ketika di Kalimantan ini menarik Pak, jadi kita itu ngebahas gimana caranya lokasi bekas tambang itu dijadikan suatu tempat wisata. Nah, itu dulu saya kerjasama sama salah satu tambang gitu kan di sana untuk kayak membentuk mengelola ini kawasan bekas tambang ini jadi apa sih bagusnya ke depannya kayak gitu. Tapi awalnya muncul terus dari pariwisata ya, dari pariwisata kok tiba-tiba kesamanya apa nih sebetulnya IO ini? Oke, jadi awalnya sebenarnya ketika saya kerja sebagai peneliti ini, saya juga agak lumayan bosan karena
apa ya, ketika menjadi peneliti ini kayak mikir terus gitu kan, terus kayak pengen refreshing gitu kan. Salah satu refreshingnya itu saya ikut beberapa kali freelance waktu itu. Nah karena kenalan saya juga memang bergelut di bidang event gitu, dan kalau event kan selalu butuh freelance Pak gitu. Jadi kayak mereka selalu nge-guide mahasiswa baru atau orang-orang yang memang dia nggak punya pekerjaan yang tetap atau memang biasa freelance. Nah itu saya ditawarin pada saat itu. Mahasiswanya nanti sebagai apa? Sebagai krunya. Nah untuk penempatannya apa aja itu biasanya di rolling Pak. Jadi biasanya kalau di event itu kita nggak mau orang ini hanya di bagian itu aja. Jadi maunya pasti akan di rolling, akan ditempatkan di banyak divisi kayak gitu loh. Gitu sih. Cuma dulu ketika event pertama kali itu saya dapatnya WO sih Pak. Awalnya itu waktu itu pertama WO gitu kan, sebagai in charge-nya di F&B. Jadi saya yang bagian yang ngurusin makanan ini keluar kapan sama harus di take out kapan. Sampai gitu. Sedetail itu. Iya, harus sampai sedetail itu. Itu pertama kali saya ikut event. Terus akhirnya setelah itu saya beberapa kali ikut di hotel. Kalau hotel kan ternyata setiap sarapan itu tuh mereka setiap sarapan sama malam, biasanya kalau malam ada acara atau kayak sarapan aja itu kan pasti banyak ya orang gitu. Nah mereka biasanya rekrut Pak dari freelance itu. Oh itu juga masuk. Iya benar, karena mereka kan sebenarnya untuk pegawai hotel sendiri kan nggak terlalu banyak gitu kan Pak. Nah ketika sarapan atau ketika ada event tertentu mereka biasanya emang rekrut gitu. Nah dari mana ngerekrutnya? Biasanya dari mahasiswa Pak. Nah ini tuh sebenarnya memang bagus banget ya, kesempatan bagus banget untuk mahasiswa. Ya itu buat mahasiswa cari cuan lah istilahnya. Iya cari cuan ya. Selama masa kuliah kalau pas libur bisa diberdayakan ini. Benar, cari. Tapi kan event-event itu yang banyak uangnya mungkin di kota-kota besar ya Mbak ya. Yes, betul. Kalau mau lebih banyak, memang peluangnya di kota besar gitu. Tapi nggak memungkiri sih Pak, kalau di kota kecil itu ada juga gitu. Karena contoh sesimpel yang WO deh. Kalau WO saya punya teman dia juga WO di Pemalang, karena saya asli Pemalang gitu kan. Ada teman saya WO, dan di WO-nya ini mereka timnya itu cuma beberapa aja. Tidak banyak. Tidak banyak. Sisanya rekrut mahasiswa yang ada di Pemalang. Nah ini tuh Pak sebenarnya yang saya juga baru tahu sistem itu setelah bekerja dan terjun di dunia event. Oh ternyata mereka tuh emang cuma punya beberapa tenaga aja untuk yang tim intinya. Nah untuk tim lainnya memang freelance gitu. Dan ya itu sebenarnya kesempatannya bagus banget untuk mahasiswa belajar ya di dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah memang kan beda ya Pak ya, kalau di dunia kerja sama di dunia kuliah kan beda banget ya Pak ya. Awalnya gini saya teknik komputer ini ilmu baru. Ilmu baru benar-benar. Ini ada satu yang mau saya tanyakan, dari setelah lulus nih kan banyak sekali nih posisi-posisi yang sudah dijabat nih, junior project manager. Apakah ini project manager yang paling tinggi atau ada yang paling tinggi yang dulu pernah dijabat oleh Mbak Aya? Oke, kalau posisi yang sekarang sebagai project manager di perusahaan saya sekarang tuh yang paling tinggi sih Pak. Apa tuh perannya apa? Jadi perannya saya lebih ke handle sebuah event, sebuah project end to end. Jadi dari awal, dari begitu ada tender gitu kan, saya bikin planningnya, terus nanti begitu ada proses negosiasi, kemudian nanti ada presentasi ke klien, itu pitching kita sebutnya, kita lakukan itu, saya lakuin itu, terus nanti ketika ternyata menang gitu kan dibandingkan kompetitor, nanti kita akan melakukan planning lagi, disesuaikan, terus nanti sampai ke operasional, sampai nanti ke laporan. Itu dilakukan dilakukan sama saya seorang project manager, jadi end to end gitu. Nah itu kan tidak belajar di pariwisata. Yes, betul. Itu hanya baru belajar juga saya Pak ketika masuk ke dunia kerjaan ini. Iya, tapi kan dengan jangka waktu yang saya anggap lulus 2020 ya, 2025 sekarang udah jadi project manager, hal yang luar biasa. Dan lagi beda jadi pariwisata lah. Iya betul. Belajar dari mana itu? Belajarnya memang learning by doing ya Pak ya. Learning buat mahasiswa ini dengarkan. Jadi
walaupun yang tidak dipelajari di kampus, tapi di pengalaman itu Betul. bisa dilakukan apa saja. Iya. Betul sekali Pak. Jadi Iya. kayak memang ketika nanti terjun ke dunia pekerjaan tuh benar-benar kayak ambil aja apa yang ada di depan gitu ya Pak, kesempatan di depan. Saya sih kayak gitu sih Pak Ambil dulu. aja, ya. Ketika memang ada kesempatan di depan kayaknya lebih bagus gitu, saya ambil dulu, saya coba dulu gitu. Tapi kan tidak semua anak atau mahasiswa itu berani mengambil itu, Mbak. Mbak, kok berani? Apa yang memotivasi itu apanya sih? Ingin kaya. Itu ya, jadi ada sesuatu yang memang harus dimotivasi dari Betul. awal itu ya. Tapi kan kebanyakan memang kita di zona nyaman. Betul. Ya, seorang tua serba ada, ya. Ngapain harus nyari uang? Setiap hari pun dapat uang, iya kan? Betul. Nah, untuk menghilangkan itu bagaimana Mbak Aya? Ada nggak tips-tipsnya untuk bisa tidak berada di zona nyaman? Gitu? Pergi keluar kota dan hidup sendiri. Itu sih, Ini Pak. saya baru dengar itu. Ya, memang itulah banyak yang jago kandang itu. Jadi hanya berani di kotanya sendiri ya. Benar. Kalau saya juga pernah berada di zona nyaman Pak, kayak semua ada dipenuhi sama orang tua, kan enak ya gitu, kayak istilahnya kita kurang apa tinggal minta, kita kurang apa tinggal telepon papa gitu kan. Tapi ketika kamu merantau ke kota lain, kota besar gitu katakanlah, terus kemudian mencoba hidup sendiri dan benar-benar mencoba support aku untuk jadi pribadi yang mandiri. Aku mau cari uang sendiri, mau cari gimana susahnya cari uang dan menikmati hasilnya gitu. Dari situ sih Pak, saya termotivasi ingin kaya. Okay. Ini ya, jadi dengarkan ini. Jadi ini bukan sekedar podcast pinjam-pinjam, tapi kita saring lah ilmunya itu apa. Nah, kita balik lagi ke IO-nya nih. Event apa Mbak yang paling berkesan nih? Atau yang uangnya paling gede? Oh, uangnya paling gede. Oke. Sebenarnya sejauh ini ada 2 event yang sebenarnya saya paling suka Pak. Satu dilihat dari emang cuannya paling gede. Ya. Yang kedua emang berkualitas gitu. Saya ketemu sama banyak orang yang berpengaruh gitu. Yang pertama waktu itu saya event WITF, Wonderful Indonesia Tourism Farming atau apa gitu, WTF Forum, Wonderful Indonesia Tourism Forum. Nah itu tuh eventnya dari Kemenpar sama GIPI. Itu tuh mempertemukan para speaker atau orang-orang yang berpengaruh di dunia pariwisata Pak dalam satu forum. Nah di situ tuh Indonesia, seluruh dunia Pak. Dunia malah. Bener dunia Pak. Jadi internasional eventnya gitu. Dan narasumbernya mostly lebih ke ASEAN karena memang begitu kami kontak ternyata yang ready yang berada di ASEAN, wilayah ASEAN. Jadi dari India, dari kemarin juga ada dari Australia, sempat juga Malaysia, Brunei gitu, semuanya kita kontak. Jadi di situ eventnya semua koordinasi dalam bahasa Inggris memang Pak. Nah, di situ. Itu satu lagi. Belajar dari mana itu bahasa Inggris itu? Bahasa Inggris, Karena tidak, ya kita akui dari kecil kita belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA. Tapi untuk speaking pun nggak bakal bisa. Nah itu Pak, ternyata untuk bisa speaking harus ditempatkan di suatu yang memaksa kita untuk bahasa Inggris Pak. Ternyata saya juga belajar bahasa Inggris, praktek, memang belajar dari sekolah gitu kan. Dari sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah tetap masih dapat bahasa Inggris. Tapi untuk prakteknya itu, nol Pak. Nah, ketika saya ditempatkan di situasi saya harus berbahasa Inggris karena memang kliennya berbahasa Inggris, disitulah saya harus memaksa diri untuk bisa bahasa Inggris. Grammarnya salah, nggak apa-apa. Yang penting nyampe maksudnya. Memang ada standar khusus ya. Yang penting kayak untuk ke Jepang ada paling bisa bahasa perintah. Iya gitu. Seenggaknya bisa bahasa sederhana gitu kan. Perintah atau kayak daily, kayak misalkan minta mau makan untuk kayak mau tanya apa, itu seenggaknya kita bisa gitu. Ini ada lagi yang saya tanyakan. Apa tuh Pak? Dalam sebuah event nih ya, cara mengelola timeline itu bagaimana Mbak? Nah itu. Karena kita
Ini untuk pelajaran buat mahasiswa juga, apapun kegiatannya kan butuh timeline nih. Nah, itu bagaimana Mbak? Pertanyaannya menarik Pak Teguh. Karena memang selama ini saya memang susah di timeline. Jadi kayak kita tuh selalu berpacu dengan waktu gitu ya. Nah, gimana caranya bikin timeline gitu mungkin ya Pak ya? Iya, nah, timelinenya gimana? Kayak itu sebenarnya memang belajar secara teori dan juga secara pengalaman sih Pak gitu kan. Saya juga berkali-kali bikin timeline, kadang juga disalahkan sama atasan saya lagi gitu kan. Kadang juga ini sama klien kayak ini timelinenya kecepatan, ini timelinenya terlalu lama gitu. Ya, karena kalau saya lihat itu memang setiap project waktunya terbatas nih. Betul. Dan sebagai seorang event kan memang harus menyesuaikan. Iya. Harus timelinenya seperti apa dan harus berhasil. Betul. Gimana nih Mbak Aya itu bisa menghandle ini semua? Oke, sebenarnya saya itu lebih ke sebelum masuk ke timeline saya detailkan dulu Pak. Jadi apa yang mau dikerjain di satu proyek ini gitu kan. Nah, setelah itu biasanya saya ada tim juga gitu kan. Nah, dari tim itu kan kadang ada tim desain, ada tim juga yang emang ngerjain operasionalnya, eventnya, ada juga yang kaitannya sama partnership, kayak hubungannya sama KOL atau dan lain sebagainya. Nah, kadang tuh kita meeting dulu, terus kayak kira-kira butuh berapa lama untuk mengerjakan ini. Di situ kita gather, itu kita jadikan kita bentuk satu timeline yang sekiranya kita akan bisa lakukan gitu loh. Dan tentu timeline nggak cuma satu ya dibuatnya ya, pasti ada plan A, plan B sampai Z. Nah, itu kesulitannya itu juga saya masih pelajari jujur sih Pak. Itu kadang timeline tuh kita udah bikin gitu. Ternyata setelah di realita ada ada obstacle lain yang masuk ke kita kayak berubah gitu kan. Nah, itu dalam dunia event sering terjadi sih. Jadi kayak pergantian switching dan juga timeline yang tidak sesuai. Kadang kayak harusnya ini dulu tapi maunya dilangkain sama yang ini dulu. Nah, itu tuh juga. Nah, itu untuk menjalin itu ya. Kita kan sudah buat timeline nih. Ya. Pasti kan ada benturan-benturan. Ini dulu tadi yang Mbak bilang, ini dulu yang dimajukan. Itu komunikasinya gimana Mbak? Komunikasi biar ya sama-sama ngerti bahwa ini kita satu visi lah. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi yang jelas, koordinasi yang jelas antara klien dengan tim. Itu sih Pak. Jadi kayak katakanlah memang berubah nih perencanaannya gitu kan, ada yang harus dimajukan, tapi nggak semudah kita mengiyakan juga keinginan klien Pak. Kita juga harus pikirkan ini kalau dimajukan plusnya apa, minusnya apa. Tetap ada Pak, tetap harus kita pikirkan sebagai project manager, karena terkadang klien kan berpikir dari posisi klien aja, tapi tidak berpikir secara teknis gitu kan ya. Nah, sedangkan kita sebagai project manager harus berpikir dari dua sisi, dari secara klien dan juga secara tim. Nah, di sini posisi kita menyeimbangkan. Jadi kayak ketika klien ada minta mau yang ini duluan ya gitu, yang ini bisa di terakhir. Kita nggak menelan mentah-mentah Pak. Jadi kita harus tidak mengiyakan langsung. Kita harus breakdown dulu plus minusnya apa. Kalau misalnya ini dimajukan, kira-kira yang ini akan berpengaruh secara positif atau negatif. Kalau ternyata banyak negatifnya, maaf Kak, kita ternyata nggak bisa majuin karena ini. Saya yakin dengan penjelasan yang jelas, klien juga bakal ngerti gitu Pak. Gitu sih. Luar biasa sekali ini ilmu memang ya. Saya sendiri juga nggak pernah mengelola event yang seperti ini. Kita hanya timeline buat ngajar sampai pertemuan sekian itu apa saja. Ya memang di tengah-tengah jalan memang banyak yang berubah-berubah. Pasti akan ada perubahan. Makanya event itu sebenarnya seru karena adanya perubahan sini. Jadi kayak orang-orang mungkin takut ya adanya perubahan, kalau pusing banget gitu kalau banyak berubah. Semua orang pasti pusing sih dengan perubahan. Tapi ketika kita di tempat terus ya Pak, kita terbiasa dengan perubahan dan terbiasanya cepat dengan perubahan itu membentuk kita jadi pribadi yang lebih keren lagi sih di masa depan, saya rasa ya. Luar biasa sekali memang pembicaraan ini ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini banyak dagingnya. Makanya saya juga lagi berpikir. Nah, di sini di IO ini ada nggak ya setelah sebelum acara bikin konten-kontennya ada juga? Ada. Kami juga bikin podcast kayak gini untuk klien. Kami juga handle sosial media.
dari klien gitu kan Pak. Terus konten di Instagram kami juga bikin juga gitu. Storytelling juga. Iya, storytelling, kita bikin skripnya juga. Iya. Jadi biar kayak semuanya terkonsep dari awal, termasuk ketika oh ya, sekarang yang lagi jalan itu di kantor saya tuh live streaming. Nah, kita jualan, kita bantu dari distributor Korea yang ada di Indonesia untuk jualan produk. Nah, di situ kita juga susun Pak gitu, konsepnya live-nya akan kayak gimana, terus kayak kita bikin skripnya. Ya, ini buat Konsepnya kayak gimana. mahasiswa yang D3 teknik komputer ini masuk sekali memang. Iya, betul. Ya. Nah, terus biasanya IO itu ada collab dengan influencer nggak? Oh, pasti. Itu influencer udah bagian dari event sekarang. Oh, sekarang ya. Iya, jadi memang ketika Itu nanti yang bayar dari IO-nya? dari IO-nya. Jadi memang kami kan tender gitu. Kemudian kita udah negosiasi, kemudian tanda tangan kontrak dengan katakanlah event ini dengan biaya sekian, anggaran sekian. Nah, di situ udah termasuknya influencer atau KOL kita nyebutnya, Nah, itu atau artis saya gitu. Saya lihat baca di sini, oh ternyata IO itu memang membutuhkan influencer ya. Oh iya, sekarang kalau mau rame eventnya harus ada influencer ya nggak Pak? Harus Tapi ada apa itu jaminan bisa viral nggak? Jaminan bisa viral Pak. Jadi mereka kan punya masa ya. Mereka tuh punya masa. Jadi setiap influencer itu punya followers, punya pengikut yang ada yang dia hardcore banget, ngikutin banget kemanapun dia ada. Nanti ada fansnya dateng kayak gitu. Berarti yang dipanggil memang influencer yang memang followernya banyak ya? Oh iya, sesuai budget. Sesuai budget. Gitu. Nah ini untuk mahasiswa nih, posisi yang paling cocok tuh di mana nih untuk di IO-nya nih? Oke, untuk mahasiswa sebenarnya ketika kita masuk ke event itu kita akan mencoba banyak hal. Cuma yang paling mudah itu sebenarnya adalah di bagian runner sih Pak, kalau saya bisa bilang. Apa itu runner? Jadi runner itu nanti dia yang akan bantu untuk angkat-angkat barang biasanya. Itu kan hal yang mudah. Jadi kayak dia tidak perlu berpikir yang gimana. Nanti akan ada di situ sebutannya ada PIC yang misalkan saya misalkan PIC di situ, tolong dong angkatin kursi, nanti dia bagian yang angkat, tolong ambilin ini di sini. Untuk yang mahasiswa D3 nih khususnya yang bisa komputer misalnya. Oke, komputer. Posisinya? Biasanya kalau kamu tuh belajar desain grafis nggak Pak? Ada belajar. Ada. Nah, itu sangat dibutuhkan di dunia event itu untuk iklan. Oh, bisa membuat iklan, bikin brosur ya. Betul, desain grafis. Kemudian kalau misalnya ada yang tertarik di editor itu bisa juga. Nah, itu ada video editor. Pasti dong Pak, kita selalu setelah event harus ada ada videonya Pak. Jadi highlight video. Terus ketika memang event kita membutuhkan tiketing, nah itu dibutuhkan teman-teman yang bisa bikin website, aplikasi. Ya, itu banyak itu. Di kami itu memang mahasiswanya dilatih untuk bisa bikin website, desain grafis juga ada semua. Mungkin bisa nanti diajak Mbak. Bisa. Mahasiswa kita. Iya. Tadi udah banyak follow Instagram saya, jadi nanti bisa. Oke. Nah ini ada satu lagi Mbak. Skill apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar bisa terjun ke dunia IO ini? Skill apa? Ada khusus nggak khusus? Khusus. Sebenarnya bukan skill khusus ya Pak. Yang penting mau nyoba. Itu dulu. Nyoba, berani. Iya, berani nyoba dulu gitu. Karena memang ketika masuk event itu kan pasti hal yang baru untuk mereka, untuk apalagi D3 komputer ini gitu kan, kayak belum pernah ikut event sebelumnya gitu. Di event itu nggak apa-apa, kita nggak tahu apa-apa dulu. At least ketika kita berani nyoba, itu jadi skill yang menurut saya tuh kayak bagus lah gitu. Dan cekatan sih sebenarnya itu Pak. Jadi cara dapetin IO-nya gimana? Cara dapetinnya? Oke, saya tadi share sama mereka di Instagram atau TikTok. Jadi sekarang itu kami para IO itu tuh suka buka open rekrutmen untuk freelancer itu di sosial media Pak. Oh, jadi kita sendiri yang memang harus rajin melihat. Iya, betul. Kadang kalau misalkan saya udah kenal nih sama ini, saya rekrut itu kalau sudah kenal. Nah, kalau untuk teman-teman yang emang belum punya banyak relasi itu kan harus memperkenalkan diri ya.
Nah, cara Ya, memperkenalkan gitu. dirinya kan dengan apply atau tadi di Instagramnya personal branding atau kayak ikut aja mereka volunteer yang nggak dibayar dulu. Contoh kan pasti di kampus banyak event kan Ada ya Pak. kemarin juga volunteer Nah. itu, tapi hanya untuk di pariwisata Oh. di apa itu kemarin situs-situs. Oh, nggak apa-apa. Malah kalau mereka punya pengalaman event, nggak apa-apa di kampus aja internal kayak apa bantu apa dosen rapat atau ada acara biasanya HUT atau apa itu kan suka ada acara tuh. Nah, betul. jadi panitia itu juga salah satu pengalaman sih Pak. Ya, jadi emang. itu akan apa ya? Akan jadi penilaian tersendiri bagi kami ketika mereka ternyata aktif di kampusnya kayak gitu. Terus kalau bikin konten itu yang menentukan dari IO sendiri. Bikin konten, iya. Kalau bikin konten biasanya kami memang diskusi dulu sama klien, mau kontennya kayak gimana, mau tujuannya apa, itu dulu. Kadang kan memang tujuannya ada yang mau sales, penjualan, ada yang tujuannya mau sekedar awareness atau memperkenalkan. Nah, atau sekedar entertaining aja, kayak ngehibur aja. Nah, mau yang mana dulu nih klien dari situ Ini nanti. bagus ini, saya tertariknya malah untuk bisa ke D3 Teknik Komputer nih, untuk promosinya. Malah enak seperti itu, jadi kita nggak pusing nih, pusing bagaimana. Kadang kan kita tidak tahu cara bikin konten tuh yang bagus, yang apa, yang kena tuh yang seperti apa. Betul. Kadang kita lihat TikTok pun hanya kita jelas kayaknya scroll aja. Benar. Kalau serahkan ke IO kan mungkin lebih pengalaman dan sudah tahu ini arahnya kemana. Oke, itu mungkin itu aja Mbak. Saya minta dari Mbaknya, ada nggak kata-kata buat mahasiswa? Kata-kata buat mahasiswa. Iya, biar maulah namanya mencari uang. Oke, biar kaya ya. Jangan terus-terusan berada di zona nyaman guys, karena dunia ini tidak selembut yang kalian kira. Oke. Itu yang harus kalian pegang. Gitu. Terima kasih Mbak Aya atas hadirnya di hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi karena sebenarnya masih banyak ini yang harus kita nanti kita bahas lagi tentang IO lebih lanjut di D3 Teknik Komputer. Terima kasih sekali atas hadirnya. semuanya. Oke, salam podcast. Salam podcast. Oke.